Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Kak Fatma, Kak Teteh, Alzon. Selamat datang Kak Azahran. Kita mulai terapi jam 14 kurang 15 ya, insyaallah. Ya, selamat datang teman-teman semuanya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Al-ayah. Wa qala aidzan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang masih terus melimpahkan kenikmatan kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar kita rindukan syafaat dari beliau. Berbahagia sekali pada kesempatan siang hari ini, Sabtu, ya, kita mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan, kesehatan, limpahan rezeki yang luar biasa. Ini live sebagai pengganti tadi pagi ya teman-teman ya. Tadi pagi berhalangan live karena hujannya sangat deras sekali. Ya sebetulnya waktu yang tepat ya untuk melakukan terapi, tetapi jaringannya tidak stabil. Sehingga kita ganti siang ini dan insya Allah malam nanti jam 20 kita kembali live ya teman-teman ya. Kita kembali live. Insya Allah siang ini kita akan membahas satu buku yang sangat bagus sekali teman-teman ya. Kitab Firasah ya, Kitab Firasat. Ini berbicara soal membaca kondisi badan seseorang. Jadi ini ada buku bagus sekali teman-teman. Kita bahas ya. Nanti mohon maaf yang banyak tersindir. Kita patokannya buku ini ditulis 1000 tahun yang lalu teman-teman. Ya, ditulis 1000 tahun yang lalu. Kalau yang minat baca sendiri nanti saya sematkan di keranjang kuning. Jadi ini ilmu membaca sifat dan karakter manusia dari bentuk tubuhnya. Yang hidungnya mancung ke depan kayak apa karakternya, hidungnya mancung ke belakang kayak apa karakternya, yang keriting kayak apa gitu ya. Terus kemudian ini insya Allah menarik sekali dan walaupun tidak benar secara 100% tetapi mendekati kebenaran. Nanti akan kita bahas nunggu saudara kita masuk ke room ini. Nah nanti sekitar mungkin jam 2 ya, jam 2 atau jam 2 kurang 15 kita mulai terapi Al-Quran. Dan siapkan air ya teman-teman ya. Siapkan air bagi teman-teman yang ingin mendapatkan terapi Al-Quran. Air putih matang untuk minum. Waalaikumsalam Kak Siti Nurhayati. Ya, selamat datang teman-teman semuanya. Kita akan membahas. Ya, tadi pagi hujan deras banget, sinyalnya tidak stabil. Bukunya ini sekitar nggak sampai 70.000 Kak. Ya, nggak sampai 70.000. Saya tambah dulu ya di keranjang ya. Saya tambah dulu di keranjang. Nah, ini kalau yang lebih terjangkau yang soft cover seperti itu. Ya.
Nah, kita bahas ya, kita bahas satu persatu. Nunggu saudara kita yang lain masuk, kita mulai membahas ini nih. Ini menarik sekali. Kita loncat-loncat aja ya. Petunjuk dari dahi 119. Ini mohon maaf kalau banyak yang tersindir. Saya belum membaca secara keseluruhan, ya, baru sepintas saja. Nih perhatikan, orang yang dahinya berkerut bukan karena penuaan dini ya, cenderung rata adalah seorang pemarah. Boleh Kak Ira, boleh kalau sedang berhalangan boleh tetap ikut terapi. Yuk, siapa dahinya berkerut dan cenderung rata? Berkerut tapi rata itu gimana ya? Karena dahi seorang pemarah memang demikian. Orang yang dahinya kecil adalah orang yang bodoh. Astagfirullahaladzim. Orang yang dahinya kecil adalah orang bodoh karena dahi yang kecil menunjukkan bahwa otak bagian depan berukuran kecil. Bentuk dahi seperti ini memudahkan masuknya gangguan pada fungsi memori dan pikiran. Ada teman-teman, mohon maaf ya, ini bukan saya ngomong, tetapi ini kitab sudah ditulis 1000 tahun yang lalu. Seperti itu, ya. Dahiku jenong itu gimana? Orang yang memiliki dahi besar adalah orang yang pemalas dan pemarah. Dahi besar itu gimana? Lebar mungkin ya. Yuk. Terus sebentar. Karena dahi yang besar memiliki terlalu banyak material. Ini lucu-lucu teman-teman ya. Itulah sebabnya orang yang bersangkutan menjadi pemalas. Selain itu otaknya juga mengandung daya panas internal. Masya Allah, apa ini? Yang menyebabkan melebarnya semua celah dan rongga dalam tubuh. Yang membuatnya jadi pemarah. Ini lucu-lucu teman-teman ya. Ada yang tersindir. Kadang saya juga, wah kok bener banget, ini saya banget gitu. Ya, Mbak Syafakilah, alhamdulillah, terima kasih. Teman-teman, sebentar. Saya sematkan juga ya, doa. Terus kemudian apa lagi nih? Oke, itu dulu ya. Sama buku terapi bagi teman-teman yang ingin terapi secara mandiri. Nanti kita pandu secara ini ya, eksklusif. Oke. Waalaikumsalam. Kita insya Allah jam 2 kurang 15 kita mulai terapi. Tapi sebelum kita terapi, kita membahas dulu tentang sesuatu yang menarik ini. Membaca karakter orang dari bentuk fisiknya. Oke? Ada yang mau dibaca karakternya? Ini bukan buku ramalan ya, tetapi memang ini ditulis ulama 1000 tahun yang lalu. Jadi ada kisah menarik Imam Syafi'i ya. Beliau itu hobinya mengumpulkan kitab-kitab tentang firasat. Ya, tentang firasat dari berbagai negeri, khususnya dari Yaman ya. Nah, nanti kisah lengkapnya nantilah, nunggu ya sekitar 300 view ya, 300 penonton masuk. Ya, apapun keluhannya Kak Yati, kalau sering masuk angin dan seterusnya, itu kemungkinan nanti ada kaitannya dengan ini ya, imunitas juga. Insya Allah nanti kita bareng-bareng terapinya. Oke, nanti kita lanjutkan dulu. Nunggu naik penontonnya, nunggu. Ini baru 198, kayaknya belum masuk semua ini. Rambut yang keriting. Oke, kita cari ya. Saya belum, terus terang, belum membaca secara keseluruhan, baru secara garis besar saja. Petunjuk dari mana rambut ya? Ini cukup panjang lebar. Telinga, mulut, kepala, alis, mata. Oh, belum ketemu. Nanti kita bahas secara berurutan aja. Jadi kisahnya itu, Imam Asy-Syafi'i waktu itu ngumpulin kitab ya. Terus kemudian suatu saat beliau ingin menginap di rumah salah seorang penduduk ya, karena terlalu malam.
Terus kemudian ada penduduk yang menyambut beliau dengan ini ya, sambutan yang hangat. Terus kemudian sambutan yang sangat-sangat inilah, pokoknya baik banget. Padahal secara fisik karakternya itu karakter orang yang buruk. Ya. Karakter orang yang jahat, karakter orang yang buruk. Tapi ternyata Imam Asy-Syafi'i itu diperlakukan dengan sangat baik sekali. Dan beliau sampai kemudian mau membuang kitab-kitabnya. Ya. Kitab firasat beliau itu mau dibuang gara-gara apa? Gara-gara menganggap kitabnya salah. Wah, ini kitabnya kayaknya salah deh. Orang ini secara fisik dia karakternya buruk, seburuk-buruknya orang gitu. Tapi kok ternyata dia baik banget gitu ya. Terus dipersilakan masuk, dikasih hidangan, jamuan, sampai kemudian ada satu kamar punya anaknya si pemilik ini, si pemilik rumah. Itu anaknya diusir, suruh pergi. Kamu pergi dulu sana. Ini kamar mau dipakai untuk orang yang sangat terhormat sekali, ya. Orang yang sangat dikagumi banyak orang. Terus kemudian, nah Imam Asy-Syafi'i ini semakin ragu dengan isi kitab firasatnya itu. Nah terus kemudian akhirnya mau dibuang. Nah besoknya setelah beberapa hari nginap, 3 hari nginap, terus ternyata kitabnya mau dibuang, mau dibakar. Kemudian beliau pamitan. Setelah mau pamit ternyata apa? Disuruh bayar teman-teman. Jadi kamu kira aku mau menyediakan ini semuanya secara gratis? Nah, ternyata nginapnya itu suruh bayar. Nah ternyata betul Imam Syafi'i kemudian akhirnya nggak jadi buang kitabnya. Untung kitabnya nggak jadi dibuang, gitu ya. Karena ternyata betul. Insya Allah kita akan ini ya sebentar lagi ya. Kita lanjutkan dari mulai bentuk alis 122. Petunjuk dari alis. Alis tebal dan lebat. Yuk, siapa di sini yang alisnya tebal dan lebat? Alisnya tebal dan lebat, ngacung. Alis yang berbulu lebat dimiliki orang yang sering berduka, bersedih, dan tutur katanya buruk. Astagfirullah. Mohon maaf teman-teman ya, ini mohon maaf. Bisa betul, bisa salah ya. Bisa betul, bisa salah. Tapi sebenarnya namanya karakter itu dia bisa dirubah. Jadi bisa dirubah dengan perjuangan yang luar biasa ya. Tetapi memang kadang sering muncul secara alamiah tuh karakter-karakter seperti itu. Karena bulu alis terbentuk dari zat asap. Sehingga banyak bulu alis menunjukkan banyaknya zat asap dan menunjukkan dominasi sifat empedu hitam yang ada di dalam otak. Itu semua menimbulkan duka dan kesedihan. Alis tipis. Orang yang memiliki alis miring, sebentar, kok miring? Oh ya betul. Orang yang memiliki alis miring dari arah hidung ke bawah dan arah pelipis ke atas adalah orang yang congkak dan dungu. Perhatikan teman-teman gambarnya. Gambarnya kayak gini nih ya, alis tipis tuh. Nih perhatikan, ini saya hanya baca loh. Dan ini penelitian ulama zaman dahulu ya. Tetapi bisa dirubah teman-teman, bisa dirubah memang. Tapi ini karakter dasar ya. Yang dimaksud karakter dasar dan kemudian tidak ada keniatan untuk merubah. Seperti itu. Merubahnya ya dengan muhasabah, kemudian banyak istighfar, minta tolong kepada Allah untuk membuang karakter negatif, seperti itu ya. Alis tebal tadi ya, sudah ya. Alis tebal itu sering sedih, sering berduka, dan tutur katanya sulit dikendalikan. Begitu. Terus kemudian ini ada beberapa versi ya teman-teman ya. Ada beberapa versi, ini yang sebetulnya kitab yang revisi nih. Petunjuk dari mata, kita yang gampang dulu aja ya, sebentar. Yang ingin langsung mempelajari sendiri nanti bisa di CO di Keranjang Kuning. Kalau teman-teman ingin mengendaki terapinya, ini bisa membaca kitab terapi langit ya. Sebentar, yang paling sering dan gampang itu apa sih? Dari hidung, petunjuk dari hidung. Ada ruqyah ya, sekitar jam 14 kurang 15. Jadi sekitar 15 menit lagi kita ruqyah. Insya Allah. Belum Kak Fitri, belum mulai.
Siapkan air teman-teman ya. Siapkan air. Ini saya kebetulan nggak nyiapin air, saya nyiapkannya botol gini teman-teman. Ya, botol lucu begini ya. Saya ruqyahnya pakai botol yang imut-imut biar jinnya ngakak gitu. Petunjuk dari hidung, orang yang memiliki ujung hidung lancip. Ada teman-teman ujung hidungnya lancip adalah orang yang menyukai permusuhan. Ragu-ragu, gampang cari musuh nih. Dan suka meremehkan segala hal. Petunjuk ini diambil dari anjing. Kok bisa ya? Orang yang pangkal hidungnya pesek adalah orang yang besar syahwatnya terhadap, kalau ini laki-laki ya, kalau ini laki-laki. Petunjuk ini diambil dari unta. Jadi memang ada kaitannya hewan itu dengan manusia. Begitu. Boleh Kak Tutik pakai air zam-zam boleh. Tapi jangan pakai air mata ya. Ruqyahnya jangan pakai air mata. Terus kemudian orang yang bagian atas hidungnya tebal, bagian atas hidungnya tebal itu gimana? Agak maju ya. Adalah orang yang kepekaan indranya kurang. Petunjuk ini diambil dari hewan babi. Kalau wanita ini nggak disebutkan secara spesifik sebetulnya ya. Orang yang punya hidung tebal dan penuh, hidung tebal penuh itu gimana? Bulat ya berarti ya. Adalah orang yang kurang pemahaman. Orang yang hidungnya memiliki lubang besar adalah seorang yang gampang marah. Kalau hidungnya udah operasi. Hidung ini yang dimaksud hidung alami ya, hidung aslinya sudah dari sononya teman-teman. Orang yang hidungnya punya lubang besar, orang yang gampang memarah. Lubang besar itu patokannya gimana sih ya? Lubang hidung saya besar nggak teman-teman? Coba teman-teman sambil ngaca ya, saya kategori hidung apa nih? Kayaknya hidung saya nggak jelas gitu, tidak beraturan, nggak simetris kanan kiri. Allahu Akbar. Ini ada contohnya sih, ada contohnya gini teman-teman ya. Tuh, ini hidung tebal dan penuh, ini hidung pesek. Loh, hidung peseknya kok malah kelihatan mancung ya? Terus kemudian ini hidung lengkung, ini hidung lubang besar. Allah Akbar. Tapi banyak betulnya loh, banyak orang mengakui dan betul. Ini masih banyak, sedikit-sedikit aja ya, sambil kita nyicil. Kita nyicil di lain kesempatan karena ini cukup tebal juga. Oke, sebentar. Biar teman-teman penasaran, nggak mungkin kita baca semuanya ya. Nah ini nih, kita loncat-loncat ya, karena nanti kita juga akan spill di lain kesempatan isi-isinya. Orang yang banyak tertawa, perhatikan teman-teman, orang yang banyak tertawa adalah orang yang gemar menyepelekan segala sesuatu dan tidak suka membantu orang lain. Ini petunjuk dari tertawa. Bibir tebal ya. Bibir tebal itu orang yang bibirnya tebal adalah orang bodoh dan berwatak keras. Apalagi jika bibirnya menggantung. Jadi pengen ketawa terus. Allahu Akbar. Mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Jika ada yang tersinggung, ini bukan saya ngomong, tetapi saya hanya membacakan saja. Gitu. Belum selesai nih. Orang yang bibirnya tebal dengan bibir atas menggantung, bibir atas menggantung itu gimana? Saya agak kurang paham nih. Di atas bibir atas menggantung di atas bibir bawah. Adalah orang yang bodoh. Iya betul ya. Saya juga ada beberapa kenalan yang begitu soalnya. Serius. Saya jadi ingat teman-teman saya. Jadi setiap saya
Membaca ini saya ingat kenalan-kenalan saya yang saya benar-benar paham karakternya loh ya. Di daerahku Memble, oh Memble ya. Kalau Monyong gimana tuh? Petunjuk dari wajah nih. Orang yang memiliki wajah seperti wajah orang marah, pada dasarnya watak dasarnya itu adalah pemarah. Ya. Ya teman-teman yang yang penasaran ingin baca secara tuntas bisa di CO di keranjang kuning ya. Sudah saya sematkan. Saya sematkan dulu nih. Nah, kita firasat hanya 67.000. Hanya 67.000 saja. Orang yang memiliki wajah berdaging atau gemuk, loh kalau misalkan nanti suatu saat kurus gimana? Orang yang memiliki wajah berdaging adalah seorang pemalas dan bodoh. Petunjuk ini diambil dari bentuk wajah kerbau. Selain itu, banyaknya daging di wajah juga menunjukkan bahwa urat-urat otak penuh dengan unsur 4 yang pekat. Banyaknya unsur ini menyebabkan sedikitnya pasangannya yang mengandung daya gerak dan indera. Oke, ini agak butuh pemahaman khusus ini ternyata ini. Ini saya baca sekilas banyak betulnya ya kalau saya ingat-ingat teman-teman saya. Ya teman-teman yang baru saja bergabung silahkan siapkan air, kita insya Allah 10 menit lagi kita akan terapi ya. 10 menit lagi kita terapi Al-Quran. Sambil menunggu saudara kita bergabung, kita akan membacakan karakter-karakter manusia ya. Sebentar teman-teman. Yang sudah siapkan air, sudah wudhu, sudah semuanya? Ya Kak Eli, dia tadi pagi kan kita nggak ada terapi karena tadi itu ini hujan lebat, ya. Oke, kita mulai dari kepribadian aja ya. Kepribadian dulu teman-teman. Dari mulai kepribadian sanguinis. Teman-teman paham kepribadian sanguinis, plekmatis, kemudian melankolis, koleris, sanguinis, koleris. Ada yang sudah pernah memahami? Kalau belum paham, kita mulai baca satu persatu ya. Oke, jadi begini, kepribadian manusia itu bisa dibagi-bagi ya. Ada kepribadian sanguinis, ada kepribadian plekmatis, ada kepribadian melankolis, kemudian ada koleris. Ini penting banget kalau kita mengetahui kepribadian kita dan kita bisa membaca kepribadian orang lain, teman-teman itu akan bisa meningkatkan value diri. Kita bisa menyesuaikan, bisa mengendalikan diri ketika yang kita hadapi adalah orang-orang yang mereka karakternya gampang marah gitu ya, gampang baper dan seterusnya gitu. Nah, kita sedikit memahami ini. Nah, kalau teman-teman nanti sudah tahu, oh ternyata saya sanguinis, ternyata saya plekmatis, gitu ya. Oh ternyata saya sanguinis koleris. Kita dari mulai sanguinis dulu ya. Sanguinis adalah tipe kepribadian yang ditandai dengan sifat optimis tuh teman-teman. Yuk teman-teman yang suka optimis, berarti kategorinya adalah sanguinis ya. Energik dan senang berinteraksi dengan orang lain. Sanguinis, oke? Ini kepribadian sanguinis ini juga dikenal ramah, kreatif dan penuh kasih sayang. Catat ya, yang teman-teman merasa kepribadiannya seperti itu, yuk dikuatkan nanti. Dan ketika melihat orang lain juga kita bisa menilai nih, oh ini tipe sanguinis. Ini cocok banget kalau teman-teman belum punya pasangan dan ingin mencari pasangan yang sesuai kriteria atau menyeleksi karyawan tuh. Oke? Ciri-cirinya, perhatikan. Ciri-ciri tipe sanguinis, mudah bergaul dan punya banyak teman. Siapa? Ngacung, komentar ya. Kemudian optimis dan berpikir positif bahkan dalam kondisi yang buruk sekalipun. Ini sanguinis, Masya Allah. Jadi optimis walaupun kondisinya sedang nggak menentu, sedang kacau. Belum waktunya ruqyah, kita kan sudah sampaikan jam 14 kurang 15 ya. Kemudian optimis
Oh ya, tadi sudah ya, optimis dan berpikir positif. Bahkan zaman Rasul Al-Quran sudah ada. Bentuknya bukan mushaf seperti sekarang, Kak Dewa Arjuna. Kan Al-Quran diturunkan melalui talaki secara langsung dari malaikat Jibril. Ya, kemudian Rasulullah langsung dengan modal hafalan, menghafal. Begitu. Terus kemudian mudah mengungkapkan perasaan. Ini sanguinis. Teman-teman yang gampang curhat, gampang mengungkapkan perasaan, ya, berani menyampaikan ini ya pendapat. Ini sanguinis ya. Kemudian cepat memaafkan dan melihat kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar. Menyukai tantangan dan sesuatu yang memicu adrenalin. Suka tantangan nih ternyata nih. Sanguinis. Oke. Perhatikan teman-teman, tapi ternyata juga ada kekurangan. Yuk teman-teman sudah mulai kerasa, oh aku ternyata sanguinis nih. Kelemahannya adalah sulit konsentrasi. Ya, sulit konsentrasi, terus kemudian dianggap sombong seringkali, kemudian lebay, agak lebay, terus kemudian ini ya sering melebih-lebihkan sesuatu, gampang bosen ternyata, dan memiliki perubahan suasana hati yang cepat. Begitu. Jadi intinya nggak ada yang lebih baik ya, lebih baik ini apa itu enggak. Jadi semua itu bagus. Nah sekarang di sini, sekarang dari sisi ini ya kita bahas lebih lanjut. Dari sisi aktivitas mental dia cerdas, pinter, lancar bicara dan gesit. Oke. Terus kemudian dari sisi aktivitas naluriah itu yang dari dasarnya ya, karakter dasarnya. Ternyata orang-orang sanguinis itu pemarah. Terus kemudian pemberani, heroik. Wah, heroik ini Masya Allah, cocok pakai kostum baju Superman ini. Nekat, napas dan denyut nadinya kuat serta bersuara lantang, cocok jadi pemimpin ini. Iya Kak Wardani, tadi pagi kan kosong tuh karena apa? Hujan lebat jadi sinyalnya nggak stabil, jadi kita ganti siang. Nanti malam juga insya Allah kita terapi ya. Teman-teman yang baru saja bergabung, yuk siapkan air. Terus kemudian dari sisi kekuatan fisik tubuhnya kuat. Kemudian dadanya bidang dan urat nadinya lebar. Urat nadinya lebar. Dari sisi reproduksi, ini gairahnya kuat sekali. Ayo teman-teman, siapa yang punya gairah yang cukup kuat nih? Ini dibahas di sini ya. Di kitab Firasat, yang ingin penasaran mempelajari lebih lanjut, cek keranjang kuning ya, sudah saya sematkan tuh. Kemudian dari sisi pertumbuhan tubuhnya cepat besar. Masya Allah, cepat besar. Kemudian iya banyak anak ya. Iya banyak anak bisa jadi. Pencernaannya baik, berotot, berwarna merah dan lemaknya sedikit. Tuh, daging semua, nggak ada lemaknya. Dari sisi daya tahan, rambut dan bulunya banyak. Wah, ini banyak bulunya nih teman-teman ternyata ya. Yang sanguinis ini banyak bulu. Terutama yang berwarna hitam. Jika disentuh, tubuhnya akan terasa panas, agak hangat. Kak Moms luka karena kehilangan seorang ibu. Insya Allah nanti kita bantu dengan terapi ya. Terapi Al-Quran ini menenangkan jiwa kita, insya Allah. Kemudian jika menyantap makanan atau obat yang panas, tubuhnya akan cepat memanas. Ini nggak usah dulu, ini agak sulit dipahami. Oke, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita ini terapi. Oke, sekarang ke plekmatis. Plekmatis ini karakternya dingin. Kalau sanguinis itu karakternya panas. Begitu ya teman-teman. Jadi nanti juga ada metode ini loh, mencari jodoh. Jangan yang sesama karakternya. Nanti bisa bentrok tuh. Ya. Misalkan sanguinis dengan sanguinis, lantang dengan lantang.
Kalau terjadi pertengkaran itu bisa bubar itu. Yuk, sekarang kita ke plekmatis. Siapa di sini yang plekmatis? Oh gitu ya. Plekmatis adalah kepribadian yang punya sifat-sifat tenang dan kalem. Nih teman-teman, yang tenang dan kalem. Introvert, nggak suka gaul. Introvert tapi nggak suka gaul, tetapi ketika sudah bergaul dan menemukan lawan bicara yang pas, dia banyak ngomong. Gampang bergaul sebetulnya. Kalau sudah menemukan lawan bicara yang tepat loh ya. Tapi pada dasarnya dia introvert. Menyenangkan, orangnya menyenangkan, terus kemudian tidak mudah bersemangat untuk melakukan suatu tindakan ya. Tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu. Ya, Kak Cinderella, waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman yang baru saja bergabung. Wah, sudah 13.45. Sudah waktunya terapi nih. Teman-teman pengangguran semua kan, sudah selesai kan pekerjaan rumahnya? Kita agak santai dikit ya. Kemudian tidak ingin terlibat dalam konflik, nggak suka konflik. Emang ada orang yang suka konflik? Ada loh ternyata loh, orang yang suka konflik. Tapi nggak dengan plekmatis. Plekmatis ini tidak suka konflik. Bisa menjadi pendengar yang baik. Ya. Nah teman-teman yang belum menikah, ini ya saudariku kaum Hawa. Menikahlah dengan calon suami yang plekmatis. Karena perempuan ini sukanya didengar. Walaupun dia nggak butuh solusi ya, maka carilah suami yang plekmatis. Gitu. Terus kemudian mencari keharmonisan dan keakraban dia karakternya. Selalu berusaha menghindari konflik. Tetapi kelebihannya empatinya tinggi teman-teman. Ya. Empatinya tinggi, jadi gampang prihatin, ingin merasakan penderitaan orang lain begitu. Baik hati sebetulnya nih orangnya. Kemudian biasanya menawarkan solusi, ya, suka menyenangkan hati orang lain, kemudian gampang beradaptasi dengan lingkungan, cenderung memiliki emosi yang stabil dan sabar, tuh. Cenderung menjadi mediator yang baik dan konflik. Ini saya banget teman-teman ya. Saya itu plekmatis. Namun orang dengan kepribadian plekmatis juga ada kekurangan ya. Kekurangannya terkadang menyalahkan diri sendiri, sulit mengambil keputusan, terlalu mengutamakan atau mengedepankan orang lain. Kadang lupa bahwa diri sendiri ini butuh disayang dan didahulukan. Acie. Tapi seringkali memperhatikan urusan orang begitu. Gitu ya. Nah sekarang lebih dalam lagi dari sisi aktivitas mental bodoh. Aduh, ini mengumbar aib pribadi nggak ya? Karena saya merasa plekmatis nih. Bodoh, berpikir lambat, susah bicara dan gerak tubuhnya lamban. Iyakah? Masa sih? Ada yang benar, ada yang enggak ya? Terus kemudian dari segi aktivitas naluriah, penakut, pengecut, nafas dan denyut nadinya lemah serta bersuara lirih. Allahu Akbar. Ada yang benar ya? Oke. Iya, saya dulu akui seperti itu, tapi ternyata bisa dirubah. Ya, bisa dirubah. Saya mengalami ini dulu. Ya, saya alami ini dulu. Kemudian saya bertekad untuk mengubahnya. Ini sadar, ini diri saya dahulu, kemudian saya rubah. Tubuhnya lemah dan urat nadinya sempit. Betul sekali. Saya merasa imunitas saya lemah. Akhirnya kemudian saya coba meningkatkan dengan berbagai cara, ya, terapi ini itu, gitu. Suara lirih tapi kalau bentak buanter, betul sekali Kak Regina, tepat sekali. Dari sisi reproduksi, gairahnya lemah ternyata. Sulit memiliki gairah. Waduh, ini kalau ketemu yang pasangan yang hiper, bahaya ini. Nggak sinkron. Dari sisi pertumbuhannya lambat. Ini pertumbuhan apa nih maksudnya? Badannya. Iya, betul sekali. Dulu saya seperti itu. Dari segi daya serap pencernaannya itu lemah. Pencernaannya lemah, lemaknya banyak, dagingnya sedikit, nggak cocok untuk kurban ini. Dan berwarna putih atau agak kekuning-kuningan. Maksudnya gimana nih? Dagingnya. Bicara daging juga ya.
Dari sisi rambutnya sedikit dan cenderung pirang. Masa sih? Dari sisi reaksi, jika disentuh, tubuhnya terasa dingin. Oh iya, betul sekali, badan saya itu dingin. Serta mudah jadi dingin oleh suhu sekitar. Karena faktor makanan. Masya Allah. Masa sih? Teman-teman, mau lanjut atau terapi? Terapi ya. Kita bersambung ya, biar teman-teman penasaran. Kita lanjut nanti malam deh. Kita lanjut nanti malam jam 20, oke? Ini belum kita bahas melankolis, sanguinis koleris. Kalau melankolis itu karakternya basah. Maksudnya basah gimana ya? Lembab badannya. Liurnya banyak, kelebihan cairan, pencernaannya buruk. Wah. Oke, sambung nanti malam ya. Sekarang kita terapi dulu. Ini banyak sekali yang perlu kita bahas dan menarik. Insya Allah yang ketinggalan nanti suatu saat akan kita bahas lagi. Jadi kita nggak bahas sekali kok. Kita akan bahas berkali-kali. Nah, jadi teman-teman tips membaca buku ya. Tips membaca buku itu jangan langsung dibaca dari awal, sesuai kebutuhan aja. Jadi misalkan saya ingin tahu bentuk mataku, bentuk hidungku itu apa sih? Nah, kelihatan di sini loh. Ini ada daftar isinya. Teman-teman yang penasaran nanti bisa di CO di keranjang kuning karena menarik sekali. Kalau teman-teman paham karakter pribadi, nanti juga bisa memahami karakter orang lain. Sehingga kita bisa membawa diri itu loh. Kalau misalkan teman-teman punya usaha, ingin nyeleksi karyawan, tahu, wah ini calon karyawannya kan ini gampang, ini kayaknya ada indikasi kleptomania gitu ya. Ada suka nyolong gitu. Wah ini hidungnya kok mancung ke dalam, jangan-jangan ini begini ya, gitu loh. Termasuk cocok bagi teman-teman yang mau menikah, memilih pasangan yang bisa dilihat dari karakternya begitu. Oke? Nanti kalau ada waktu kita bahas lagi, nanti malam jam 20 ya, kita bahas ini. Kitab Firasat. Dan ini memang ulama terdahulu ya, memang suka mempelajari tentang ini, membaca karakter orang. Oke, kita mulai. Silakan teman-teman siapkan air. Saya izin ya menyiapkan airnya lewat botol yang imut-imut begini. Ini botolnya imut, ini punya anak saya. Saya izin minum dulu ya. Saya karena tidak menyiapkan. Bismillah. Ya, terapinya pakai air di botol. Boleh pakai botol, boleh pakai gelas, tapi yang cukup banyak. Nggak usah banyak-banyak pun nggak apa-apa, karena kita nanti malam kita maraton ya. Nanti malam terapi, besok pagi terapi. Besok pagi itu terapi jam 6.30. Kemudian malamnya juga terapi jam 20. Nah, Seninnya kita libur ya, Senin kita libur. Ya, imut-imut botolnya biar jinnya ngakak, guling-guling dan akhirnya hilang kesadaran. Gitu. Ya, sebaiknya dibuka. Air galon sebaiknya dibuka, silakan. Kita mulai yuk. Kita langsung boleh botol banyak, boleh Kak Sakinah, mawaddah warohmah. Wah, lengkap nih. Kak Sakinah, mawaddah warohmah, silakan botolnya boleh banyak, boleh galon. Sekarang jam 2:07. Oke, kita langsung saja. Yuk baca ayat berikut ini. Baca doa yang saya bacakan. Boleh menghadap kiblat, tapi ini bukan syarat utama ya. Itu hanya sekedar sebuah adab saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Nur, ya Nur, ya Nur. Ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz. Ya Fattah, ya Fattah. Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke air. Kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke air. Kemudian kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan? Ya Kak Imel, silakan ikut langsung. Kemudian kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan? Kemudian kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupkan. Terus kemudian silakan teman-teman minum satu teguk saja ya. Minum satu tegukan dengan tangan kanan. Terus kemudian seperti minum air panas. Ya, seperti minum air panas. Seperti ini. Bismillah. Jadi dikit-dikit pelan-pelan. Ya, pelan-pelan teman-teman ya. Oke, setelah itu silakan diusap ke, kalau ngantuk luar biasa silakan diusap ke ini ya, ke wajah. Terus kemudian diusap ke sini teman-teman, ke daerah tengkuk. Diusap, dipijat airnya, jangan sampai habis ya. Dikit-dikit aja, jadi dituang sedikit. Dituang sedikit, terus kemudian diusap di sini. Terus teman-teman daerah telinga, seperti kita sedang wudhu ya. Seperti kita sedang wudhu, diusap seperti ini. Ya, sambil dipijit-pijit. Ini bagus sekali teman-teman. Ini ada banyak syaraf keseimbangan di sini. Yang sering migrain, ya, yang sering pusing, yang bermasalah dengan pendengaran, yuk dipijit. Oke, silakan bisa letakkan kembali airnya. Terus kemudian teman-teman posisi berdoa ya. Posisi berdoa. Kita ucapkan ikrar ya, ikrar pemutus perjanjian, ikatan sihir atau jin yang ada di badan kita. Mari baca doa berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berikrar
melepaskan dan memutuskan semua bentuk ikatan ghaib yang jika ada di badanku, jika mengikat jiwaku, ya Allah. Ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan keluarga besarku atau perbuatan leluhurku yang jika selama hidupnya berbuat kesyirikan, ya Allah, menyekutukanmu, ya Allah, menyembah selainmu, ya Allah, dengan berbagai bentuk ritual yang menyesatkan. Ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mendatangkan jin masuk ke badanku, masuk ke aliran badanku, masuk ke aliran darahku, masuk ke organ tubuhku, ya Allah, keluarkan mereka, ya Allah, dengan kekuatan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan ayat-ayat yang ku baca ayat yang sangat panas, ya Allah. Ayat yang memberikan azab bagi gangguan gaib jika ada di badanku. Ayat yang menghancurkan. Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan. Terus kemudian silakan teman-teman diusap ya di dada dan perut. Kita baca Al-Baqarah 2 ayat terakhir, 285, 286. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Ya, sambil diusap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tiupkan ke badan kita. Kemudian jangan lupa airnya juga ditiup. Terus kemudian naik ke dada ya. Kita usap, bacakan Al-Zalzalah. Kalau belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan, tarik atas teman-teman. Yuk dorong ke depan, batuk-batukan, bismillah, ucapkan bismillah, Allahu Akbar sambil dibatuk-batukan. Ini dorong ke depan ya. Bismillah, Allahu Akbar. Oke teman-teman, yang merasakan reaksi yang ingin muntah silakan dimuntahkan ya. Jangan ditahan. Jangan ditahan, silakan dimuntahkan. Silakan teman-teman sekarang pejamkan mata.
tutup matanya. Silakan tutup matanya, jangan terbuka dulu ya. Tutup mata, dengarkan ayat-ayat yang saya baca. Bayangkan ayat-ayat yang saya baca masuk ke badan teman-teman ya. Masuk melalui berbagai arah, masuk melalui ubun-ubun. Posisi duduk silakan sesantai mungkin, serilaks mungkin. Badan posisi santai, boleh bersandar. Teman-teman kalau mau bernafas, gunakan pernafasan hidung ya. Jangan bernafas menggunakan mulut. Kecuali teman-teman sedang flu, ya sebisa mungkin tarik dan hembuskan itu dengan hidung. Walaupun teman-teman dalam kondisi stres berat, ini orang stres biasanya tarik nafas dalam-dalam, dan ini sebisa mungkin jangan ya, jangan pernah menarik nafas dalam-dalam. Semakin teman-teman boros nafas, ini malah membuat badan kita berkurang energinya, ya. Terus kemudian berkurang imunitasnya, maka yang terbaik sebetulnya nafasnya ngirit. Kapan-kapan kita jelaskan ya tentang pola nafas. Jadi nggak usah terlalu, kadang kan kita gitu ya, ini ciri-ciri orang stres begitu, tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Nah sekarang tenangkan nafasnya, tetap kondisi mata terpejam ya, mata terpejam, mulut tutup rapat-rapat, gunakan nafas hanya dengan menggunakan hidung. Atur nafas setenang mungkin. Saya akan bacakan ayat-ayat. Letakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Letakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Jika terasa, rasakan detak jantungnya. Rasakan suasana semakin hening, hanya terdengar suara saya. Kalau misalkan kondisinya lingkungannya berisik, coba abaikan, berusaha untuk mengabaikan, hanya terdengar suara saya. Terus kemudian pegang dada sebelah kiri ya, rasakan detak jantung teman-teman. Terus kemudian bayangkan ayat-ayat yang sebentar lagi akan saya baca masuk ke ubun-ubun teman-teman, masuk ke telinga, masuk ke pandangan mata kita. Terus kemudian sebarkan masuk ke jantung, menyebar ke seluruh badan. Yuk sebelumnya ikuti ucapan saya sambil terus diusap ya. Kita usap dada kita sebelah kiri, diusap pelan-pelan dengan tangan kanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada kesempatan ini aku memohon kasih sayang-Mu ya Allah. Aku memohon pertolongan-Mu ya Allah. Aku memohon kasih sayang-Mu ya Allah. Bismillah, dengan menyebut nama-Mu, aku memohon perlindungan-Mu ya Allah. Ikuti bacaan saya teman-teman. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura. Ya Allah, jadikanlah di dalam qalbuku cahaya, di dalam lisanku cahaya. Jadikanlah di dalam pendengaranku cahaya. Jadikanlah di dalam penglihatanku cahaya. Jadikanlah dari belakangku cahaya, dari depanku cahaya, dari atasku cahaya, dan dari bawahku cahaya. Ya Allah, berikanlah aku cahaya. Ikuti doa berikut ini. La ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku bahagia, izinkan aku bahagia, dan izinkan aku terus bahagia ya Allah. Ya Allah, aku penyayang, aku pemaaf. Aku maafkan kesalahanku di masa lalu. Aku maafkan orang-orang yang telah menyakitiku, orang-orang yang zalim kepadaku. Bukan aku kalau pemaaf, bukan aku kalau pemarah, bukan aku kalau pendendam. Aku magnet rizki ya Allah, aku magnet kebaikan. Bismillah ya Allah, siang ini aku siap menerima karuniamu lebih dahsyat. Bismillah, Allah Akbar. Tarik nafas pendek saja, hembuskan lewat hidung ya. Setelah habis ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya, tetap teman-teman pandangan matanya tertutup dulu, jangan dibuka. Tangan kanan tetap ada di dada sebelah kiri. Dengarkan ayat-ayat saya masuk ke dalam badan teman-teman. Ya, bayangkan masuk ke badan lewat seluruh penjuru badan, dari mulai lewat ubun-ubun, lewat telinga, lewat pandangan mata, lewat pori-pori, ya bayangkan saja semampunya. Kalau nggak bisa bayangkan, pokoknya semampunya saja. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan ayat-ayat-Mu ya Allah cahaya yang menghancurkan segala macam penyakit yang ada di badan saudara kami, baik medis ataupun non medis, baik gangguan gaib, penyakit ain, sihir, gangguan jin khodam, jin nasab ataupun gangguan gaib lainnya. Wahai jin terlaknat, keluarlah kalian dari badan saudaraku sebelum kami hancurkan kalian dengan menggunakan ayat-ayat Allah. Kami tidak bisa melihat kalian, tapi demi Allah, Allah sedang menyaksikan kalian yang sedang zalim, sedang mengganggu saudara kami. Keluar kalian, wahai syaitan laknatullah alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
Wallahu alladzi la ilaha illa hu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim Allahu nurus samawati wal ard Allahu nurus samawati wal ard Allahu nurus samawati wal ard. Silakan pelan-pelan buka matanya teman-teman. Buka matanya terus kemudian silakan yang ingin muntah silakan dimuntahkan ya. Silakan tepuk-tepuk bagian-bagian seluruh badan dari mulai sini ya, pundak belakang tepuk-tepuk silakan. Ya, waalaikumsalam yang baru saja bergabung. Ditepuk-tepuk pundak belakang. Terus kemudian airnya silakan diusap ke tangan, kemudian untuk membasuh wajah ya. Ya, untuk cuci muka dan dioleskan atau dibasuh di bagian badan yang terasa sakit, nyeri, kesemutan, kebas, pegal dan seterusnya. Ini belum selesai ya. Belum selesai, kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Yuk, setelah itu silakan di Kak Rahman silakan bergabung lagi nanti malam ya. Bergabung lagi nanti malam jam 20. Ini belum selesai langsung saja bergabung, siapkan air. Ya. Silakan siapkan air. Oke, nggak ada air nggak apa-apa. Ikuti saja, simak. Yuk teman-teman yang mual silakan dimuntahkan. Yang mual silakan dimuntahkan, jangan ditahan. Letakkan kembali airnya. Kalau sudah diusap perhatikan diusap ke badan ya. Dari mulai kepala nih, ubun-ubun, terutama yang sering sakit kepala diusap. Terus kemudian di belakang tengkuk. Kemudian di sini. Kak Ita, jantungnya sakit sejak saat ini atau sudah lama? Ya, badan sebelah kiri pundak silakan dioles. Ya, dioles dengan air. Terus kemudian bagian perut diusap, dada diusap dengan air, kemudian sini ya, pinggang. Oh, baru terasa, pegang dadanya, jantungnya sebelah kiri. Yuk, diusap. Ya, pegang teman-teman bagian tubuh yang terasa sakit dan sambil dioles dengan air yang sudah kita siapkan ya. Yuk, dengarkan, ini ada sekitar waktu 5 menit sampai 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim, dengarkan ya. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini Allah ayat penyembuh yang menyembuhkan segala macam keluhan. Ya, pakai air apapun keluhannya, apapun kondisinya dan siapapun yang sedang teman-teman harapkan kesembuhan, misalkan putrinya atau orang tuanya atau siapapun nanti bisa diminumkan air ini dan dibasuhkan ke badan ya. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini Allah ayat yang menyembuhkan saudaraku yang sedang mengalami gangguan, apapun gangguannya ya Allah, sembuhkan dengan ayat-ayat-Mu. Jika gangguan non medis ya Allah, hancurkan gangguan sihir penyakit ain yang ada di setiap organ tubuh saudaraku yang mengalir di darahnya, hancurkan ya Allah dengan ayat-Mu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pandangannya terbuka semua ya teman-teman. Lihat telunjuk jari saya ujungnya. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fat-taliyati dzikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. ظحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا
إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين اخرج يا عبد الله فاخرج منها فإنك رجيم ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله يا Allah. Teman-teman silakan paksakan lihat sini depan ya, telapak tangan saya, silakan paksakan lihat. Yang mau muntah silakan dimuntahkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashyak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashyak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashyak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Allahumma rabbana adhhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Teman-teman silakan pegang tengkuknya di sini, usap dengan 2 jari ya, diusap, ditekan. Yuk ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Silakan teman-teman diminum ya. Silakan teman-teman diminum airnya dengan 3 kali tegukan ya. 3 kali tegukan. Tegukan pertama, bismillah. Alhamdulillah. Tegukan yang kedua, bismillah. Alhamdulillah. Tegukan yang ketiga, bismillah. Alhamdulillah. Yang baru saja bergabung, nanti malam kita live lagi ya, jam 20 WIB. Insya Allah kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran.
Yuk teman-teman, apa yang dirasakan silakan boleh komentar. Yang masih ada perasaan aneh di dalam badannya, terasa di mana, pusing barangkali, mual, muntah, muntah darah, atau mungkin pegel-pegel, atau kebas di bagian tertentu misalkan. Ya, yang ingin nangis keluarkan saja ya. Yang ingin nangis keluarkan silakan, jangan ditahan. Masih ya, yang masih merasakan reaksi. Yang masih merasakan reaksi kita akan bacakan lagi sekitar 3 menit, termasuk ini untuk yang baru saja bergabung ya. Yang baru saja bergabung, yang ketinggalan, yuk langsung siapkan air. Kita akan bacakan 3 menit lagi. Yuk, yang masih pusing, yang masih pegel-pegel badannya, silakan teman-teman dipegang dengan tangan kanan. Jadi gerakannya itu gerakan mencabut ya teman-teman, bukan hanya sekedar dipegang gini ya. Bukannya dipegang, yang dadanya sesak bukan hanya sekedar dipegang gini. Tapi dicabut gini loh, dicabut. Seperti kita nyabut. Boleh seperti kayak nyabut rumput, boleh kayak kita, nah seperti ini, kayak nyubit ya. Seperti itu. Sudah berangsur membaik, alhamdulillah. Ya. Silakan teman-teman di bagian yang sakit ya. Ya, yang baru saja bergabung siapkan air. Kita bacakan sedikit lagi. Yuk, sambil teman-teman yang sudah siapkan air, nggak apa-apa, siapkan langsung tangannya gerakan mencabut-cabut gini ya. Bismillah Allahu Akbar, tiupkan, cabut. Bismillah Allahu Akbar, tiupkan, cabut. Sambil sesekali ukhruj iya aduallah, tiupkan, cabut. Ya, ukhruj iya aduallah, tiupkan. Pundakku terasa aneh, di tepuk-tepuk. Nah, atau gini teman-teman, pakai 2 jari gini ya, Bismillah, Bismillah, Bismillah di bagian yang sakit seperti itu. Oke, sudah siap ya. Sambil terus seperti ini di bagian yang sakit. Bismillah, Bismillah. Di dada juga Bismillah, Bismillah. Terus kalau lehernya pegel sini, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ada benjolannya dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
Farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Yuk teman-teman silakan diminum airnya. Yang belum gabung ke dalam grup, ada di antara teman-teman yang baru saja pertama kali mengikuti tayangan ini, selamat datang di 103,5 FM ya, Radio Terapi Langit. Oke Kak Baby Riva, iya tadi pagi itu hujan deras, sinyalnya nggak stabil sehingga kita pindah terapinya siang ini. Perhatikan teman-teman yang ingin mengikuti ruqyahnya rutin, perhatikan jadwalnya Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis ya. Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis kita rutin live insya Allah pagi jam 6, seharusnya pagi jam 6 ya. Ini jam pelanggaran ini sebetulnya. Ini jam di luar jam, ini bukan jam kita nggak pernah, jarang sih live siang. Malam jam 20. Oke, nanti malam kita ketemu lagi dan terapi kita itu bukan hanya sekedar melalui live streaming saja ya. Tetapi kita juga, oh ya kemarin libur teman-teman. Hari Kamis kemarin malamnya libur karena saya ada agenda. Begitu. Bagi teman-teman yang menghendaki masuk ke dalam grup, kita juga menyediakan grup dalam rangka menjemput kesembuhan ya. Jadi kita punya grup namanya grup Terapi Langit. Terapi Langit ini adalah grup untuk membantu teman-teman menyelesaikan masalah hidup. Bagi teman-teman yang saat ini sedang berkonflik dengan keluarga, dengan suaminya, dengan mertuanya, dengan orang tuanya, atau dengan siapapun, atau mungkin merasakan sakit yang sudah bertahun-tahun, baik itu medis atau tidak terdeteksi medis, ya. Insya Allah nanti kita akan bisa bantu dengan perantara terapi Al-Quran. Nah, yang ingin diruqyah secara langsung ada teman-teman. Kita nanti spill caranya, bagaimana cara konsultasi dengan saya langsung. Untuk siang jarang-jarang Bunda Hajah Leti, ya jarang-jarang siang. Ini hanya sekedar pengganti saja sih untuk tadi pagi. Yang mau diruqyah secara langsung, ayo ngumpul tanggal 22 Desember teman-teman. 22 Desember masih ada kuota, ya kita akan mengadakan ruqyah massal dan pelatihan terapi langit. Jadi kita adakan seminar terapi langit ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan ini ya. Kita bareng-bareng minta tolong kepada Allah agar teman-teman sembuh, sehat, bahagia, kaya raya, begitu. Umma Malik Bogor nanti merapat ke Jabodetabek. Saya siap Januari itu ada seminar di Jakarta. Bandung atau bisa merapat ke Bandung, silakan yang lebih dekat mana. Caranya begini teman-teman, masuk ke dalam grupnya dulu ya. Ya, yang termasuk yang susah jodoh ini perlu coba ya diruqyah secara langsung. Jadi perhatikan teman-teman caranya masuk ke dalam grupnya. Ini kan posisi kita sedang nonton live gini ya. Nah, sedang nonton live gini, silakan teman-teman ditekan saja pojok kiri atas ini ada logo Terapi Langit, ditekan saja. Ditekan. Nah, sampai muncul begini. Terus kemudian silakan teman-teman tekan di sini. Nah, intinya ke bio profile dulu ya, bio profile. Terus kemudian yang ingin konsultasi lewat TikTok bisa di sini klik pesan. Kalau masih merah berarti teman-teman belum follow ya. Silakan teman-teman follow dulu. Follow dulu terus kemudian yang ingin masuk ke dalam grupnya itu ada tulisan tuh terapilangit.com ya. Grup terapi gratis ini ditekan. Ditekan saja. Kalau munculnya begitu berarti masih salah. Kalau muncul gini berarti masih salah ya. Yang ditekan itu terapilangit.com-nya. Sebentar. Nggak kena-kena, dipencet. Oke, sampai menuju ke halaman Terapi Langit. Nah, teman-teman menuju ke halaman Terapi Langit di sini. Ya, di atas ini silakan masuk ke dalam grupnya. Teman-teman bisa langsung masuk ke dalam grup seketika itu juga. Terus, bagi yang ingin diruqyah secara langsung, diterapi secara langsung, kita mengadakan pelatihan. Ya, ini untuk semua keluhan. Belum punya jodoh, terus kemudian rezekinya seret,
terus kemudian berkonflik dengan rumah tangga, konflik dengan suami di ambang perceraian, suaminya selingkuh, suaminya judi online, ya, suaminya macam-macam aneh-aneh. Nah, ini silakan teman-teman yang ingin ikut di Jogja, ini seminar Jogja. Yang dekat Bandung silakan ikut di Bandung, yang Jakarta silakan masuk ke seminar Jakarta, yang Surabaya silakan masuk Surabaya, yang di kota lain silakan masuk kota lain. Nah, nanti misalkan Aceh itu ternyata banyak yang dari Aceh, kita insya Allah akan adakan di Aceh. Bukan berubah Kak Melati, ini jam pengganti tadi pagi karena tadi pagi sinyalnya nggak stabil karena hujan deras, sehingga kita pindah siang begitu. Ada grupnya Kak Zahida, sudah pasti ada. Kalau kesulitan masuk ke dalam grup, japri aja ya. Biar anak nurut, ya masuk dulu Kak Sri, masuk dulu ke dalam grupnya. Kak Cirebon, Kak Ratu di Cirebon itu nanti merapat ke Jabodetabek, kita adakan di Jakarta. Seperti itu. Jadwal Surabaya nyusul, teman-teman masuk dulu aja. Ya, khusus Jogja yang terdekat itu 22 Desember Jogja ya. Infak normalnya kalau Jogja itu 1,5, tapi ini masih ada diskon jadi cukup 329 aja. Seperti itu. Iya betul Kak Muhammad Malik, kita rencana akan pisah per kota. Jadi nanti kita akan pisah per kota, nanti akan teman-teman akan kita arahkan di setiap kota sehingga nanti bisa ngumpul bareng gitu ya. Siap, jumpa darat itu enak banget loh. Kita bisa sharing, santai, atau teman-teman kalau yang punya tempat ya. Saya siap nanti teman-teman kalau misal siap jadi sohibul baitnya begitu ya. Jadi tuan rumahnya nanti bisa siapkan tempat, nanti kita ngumpul-ngumpul bareng gitu. Oke, teman-teman, di sini ada yang punya keluhan tanggungan amanah hutang ya. Ada ini jual Al-Qur'an. Ada jual Al-Qur'an juga tetapi ya kalau ada yang minat sih, tapi kita bukan utamanya menjual Al-Qur'an. Boleh nabung Kak Reni, silakan boleh nabung seperti itu. Teman-teman yang punya keluhan dengan masalah amanah hutang ya, saya sedang menulis buku teman-teman. Saya sedang menulis buku dan bukunya ini insya Allah berdasarkan pengalaman ya, bentuknya seperti ini. Ini PO sekitar sekitar akhir Desember kita launching. Ini 9 langkah lunas hutang metode Bismillah. Bukannya sekedar Bismillah lunas, enggak begitu ya. Tapi Bismillah ini ada singkatannya. B-nya adalah B-nya ini bertobat ya. Jadi ada urut-urutannya. Terus kemudian saya tutupin ya wajah saya. Nah begini. B-nya bertobat, I-nya ada sendiri, S-nya sendiri, M-nya sendiri, I-nya sendiri. Hanya yang terakhir, hanya itu hasilkan cuan. Jadi memang urut-urutannya itu kita benar-benar terstruktur ya, cara ngelunasi hutang dari mulai bertobat dulu, khususnya yang riba. Sudah beli Kak Titi, ini pre-order Kak Titi. Ini pre-order. Pre-order itu artinya produknya belum ready. Ya, belum ready dan launchingnya itu sekitar akhir Desember begitu. Kalau saya ngumpulin orang berapa kena Kak Syarifah nanti DM ya. Nanti DM. Nah, ini teman-teman yang menghendaki buku ini. Yang menghendaki buku ini harga normalnya 200. Ya, harga normalnya 200. Khusus masa pre-order hanya 49.000 aja. Masa pre-order hanya 49.000 aja, silakan nanti bisa hubungi admin atau DM ya. Hubungi admin, teman-teman masuk ke dalam grup. Nanti di grup itu kan ada admin tuh. Nah, japri aja admin. Ke admin saya mau pesan pre-order 9 langkah lunas hutang metode Bismillah. Ini bukannya sekedar teori ya. Karena ini berdasarkan praktek saya sendiri, bukan hanya teori, bukan hanya sekedar doa. Tapi iya betul sekali Kak Titi, sampai ke sekitar Desember karena ini masih proses. Kita kan sudah jelaskan dari awal, ini pre-order sedang saya tulis ya. Ini ada sekitar 120 halaman, nggak terlalu tebel tapi isinya full daging semua dan di situ ada tahapan-tahapan bukan yang sekedar doa ya. Bukan yang sekedar doa tapi apa istilahnya? Ada cara sumber pemasukannya dari mana begitu loh. Teman-teman kan bingung. Kalau doa nanti ngelunasinya dari mana? Nah ini dibahas di bagian H. Bismillah, hanya itu adalah hasilkan cuan. Cuannya dari mana? Tergantung potensi teman-teman mau ngambil yang mana. Bisa bergerak secara offline, bisa secara online. Yang gaptek ya udah offline aja. Tapi bisa kok memaksakan diri untuk online asalkan mau belajar gitu ya.
Atau teman-teman punya bisnis tapi nggak berkembang. Punya bisnis tapi nggak berkembang, ya bisa pakai cara ini. Nanti kita pandu. Teman-teman bukan yang sekedar punya bukunya ya, tetapi nanti dimasukkan ke dalam grup khusus. Kita akan bahas satu persatu. Ini sebetulnya ya untuk muslim, tetapi nanti bagi teman-teman yang berkeyakinan lain, nanti bisa kok tetap mempraktekkan langkah ini. Dan nanti kan tinggal disesuaikan, karena di sini ada amalan-amalan doanya, nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, yang terpenting kan nanti yang sesi bab H ya. Bismillah itu singkatan BISMILLAH itu singkatan, hanya hasilkan cuan ya, hasilkan cuan itu ada tahapannya. Jadi membangun penghasilan itu dari mana? Walaupun teman-teman gaptek, nggak bisa bisnis, nggak punya pengalaman, dan nggak punya modal, nggak perlu ngeluarin modal nantinya. Gitu. Ini normalnya 200, jadi masa pre-order hanya 49 saja. Hanya 49 pre-order, insya Allah kita kirim serentak di sekitar akhir Desember. Seperti itu. Kak Syarifah, oke, Malaysia boleh datang. Mau datang kemana nih Kak Syarifah? Kak Ami bisa booking dulu, karena terbatas ini ya. Ini terbatas sekali stoknya, hanya kita sediakan 500. Ini sudah hampir habis ya. 500 sudah ambil full. Betul, Rp49.000. Bukan 490.000 kemahalan. Gitu. Kak Azza dan teman-teman yang lain, Kak Retno Surabaya insya Allah nanti menyusul ya. Yang minat bukunya nanti pre-order, pesan dulu ke admin ya, atau DM. Oke, ini sudah masuk waktu asyar. Yang belum masuk ke dalam grup, segera masuk ke dalam grup. Yang ingin diterapi secara langsung, silakan masuk ke daftar tunggu dulu ya. Atau kalau yang mau kelamaan, boleh nanti ngambil sesi privat. Ya, ini ada beberapa jadwalnya cukup padat teman-teman ya, yang ngambil sesi privat. Tapi saya sarankan teman-teman, kalau pengen hemat biayanya itu pakai yang seminar. Seminar itu sangat murah sekali. Seperti itu. Ongkir jadi 59, alhamdulillah Kak Titi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke teman-teman, gitu dulu ya. Sampai ketemu nanti malam. Nanti malam kita bahas kembali ini ya, karakter manusia. Kita nanti malam bahas ini. Kita akan lihat karakter teman-teman yang kepalanya bulat gimana, yang kepalanya agak peyang gimana gitu ya. Oke. Siap Kak Syarifah, nanti silakan DM. Sampai ketemu nanti malam jam 20, jangan terlambat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti malam jam 20, siapkan air yang agak banyak. Besok juga masih ada kesempatan, hari Ahad ya, kita live jam 6.30 pagi WIB, waktu Indonesia Barat, waktu Jakarta. Malamnya jam 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, mulia untuk teman-teman. Lunas hutang, rezekinya mengalir lancar deras. Allah panggil ke Baitullah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum punya jodoh, segera Allah datangkan jodoh yang terbaik. Yang belum punya rumah, segera Allah penuhi, berikan rumah cash. Ya, amin ya rabbal alamin.